Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membahas mengenai RPHPLC. Tugas ini kami dedikasikan kepada dosen kami, yaitu Bapak Apoteker Hayul Fadli, MSI. Adapun anggota dari kelompok 13, yang pertama ada Melda Yanti dengan NIM 1801024, kemudian ada Desri Khairunisa dengan NIM 1801011. Baiklah teman-teman, pertama kita akan membahas tentang definisi HPLC. Apa itu HPLC? HPLC merupakan kepanjangan dari High Pressure Liquid Chromatography. HPLC merupakan salah satu metode kromatografi cair yang fase geraknya dialirkan dengan cepat menggunakan bantuan tekanan dan hasilnya akan dideteksi oleh detektor. Selanjutnya kita masuk ke sejarah HPLC. Nah, kromatografi cair ini pertama kali diperkenalkan oleh Sweet pada tahun 1903. Ia menggunakan kolom kapur untuk memisahkan pigmen dari daun-daun hijau. Kemudian, pita-pita warna yang dihasilkan pada absorben menginspirasi istilah kromatografi untuk menggambarkan proses pemisahan. Nah, ini berasal dari bahasa Jerman dari kata chromos dan graph yang artinya warna dan menulis. 30 tahun kemudian, Kohn dan kawan-kawan berhasil memisahkan lutein dan santin dari ekstrak tanaman. Dengan kesuksesan Kohn dan validasi percobaan Sweet membuat sedikit kemajuan pada kromatografi. Pada tahun 1941, Martin dan Singh memperkenalkan kromatografi cair-cair dan secara umum mengatur perkembangan kromatografi gas dan kromatografi kertas. Dan pada tahun 1952, Martin dan James mempublikasikan karya pertama mereka tentang kromatografi gas. Pada 1952 sampai akhir 1960, kromatografi gas berkembang dan menjadi era penting perkembangan kromatografi. Sedangkan pada tahun 60 sampai 70 menjadi perkembangan kromatografi cair. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang prinsip HPLC. Bagaimana sih prinsip HPLC itu? Kerja HPLC pada prinsipnya adalah pemisahan analit-analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya terdiri dari kolom sebagai fase diam dan larutan tertentu sebagai fase geraknya. Yang paling membedakan HPLC dengan kromatografi lainnya adalah pada HPLC digunakan tekanan tinggi untuk mendorong fase gerak. Campuran analit akan terpisah berdasarkan kepolarannya. Dan kecepatannya untuk sampai ke detektor atau waktu referensinya akan berbeda. Hal ini akan teramati pada spektrum yang puncak-puncaknya terpisah. Selanjutnya kita masuk ke jenis HPLC berdasarkan kepolaran fase diam dan fase geraknya. Nah, yang pertama ada kromatografi fase normal atau normal phase. Pada kromatografi fase normal ini, fase diam adalah senyawa yang lebih polar dibandingkan fase geraknya. Senyawa yang kurang polar dielusi lebih awal karena senyawa non-polar paling baik kelarutannya dalam fase gerak. Nah, peningkatan kelarutan fase gerak ini dapat memperpendek waktu elusi. Di pasaran, kemasan fase terikat normal, R dalam struktur siloksan adalah suatu gugus fungsi polar seperti ciano, diol, amino, dan dimetilamin. Nah, fase gerak yang digunakan sebagai pengelusi biasanya adalah pelarut-pelarut non-polar seperti etil ether, kloroform, dan N-heksan. Yang kedua, ada kromatografi fase terbalik. Pada kromatografi fase terbalik ini, fase diamnya adalah senyawa non-polar dan fase gerak pelarut yang relatif lebih polar. Senyawa-senyawa polar akan terelusi lebih awal dan peningkatan kepolaran fase gerak akan memperbesar waktu elusi. Pada umumnya, HPLC memiliki kolom dengan kemasan fase terbalik. Nah, gugus R pada pelapis siloksan adalah rantai C8 atau rantai C18. Sebagian besar penggunaan kromatografi fase terbalik ini menggunakan fase gerak yang sangat polar, seperti larutan air yang mengandung beberapa pelarut organik dengan konsentrasi tertentu seperti metanol, asetonitril, atau tetrahidrofuran. Selanjutnya ada instrumen HPLC. Instrumen HPLC itu terdiri dari yang pertama ada reservoir atau wadah fase gerak, yang kedua ada pompa, yang ketiga ada injektor, yang keempat ada kolom, dan yang kelima ada detektor.
Instrumen HPLC yang pertama ada reservoir atau ada fase gerak. Wadah fase gerak dalam HPLC harus terbuat dari bahan yang bersih dan inert. Wadah ini dapat menampung sekurang-kurangnya 1-2 liter fase gerak dan terlebih dahulu harus dibebas gaskan. Reservoir dilengkapi dengan suatu alat yaitu degasser dan penyaring milipor. Jadi, degasser ini memiliki fungsi untuk menghilangkan gas terlarut pada fase gerak, biasanya oksigen dan nitrogen, yang mengganggu analisis karena dapat membentuk gelembung pada kolom dan sistem detektor. Degasser ini terdiri dari suatu pompa vakum, sistem destilasi, alat pemanas, dan suatu sistem pengaduk pelarut. Selanjutnya itu ada fungsi dari penyaring milipor, di mana fungsinya itu untuk menyaring partikel-partikel halus pada pelarut. Hal ini berguna karena partikel halus itu dapat menimbulkan kerusakan atau menyumbat sistem injektor, pompa, dan juga kolom. Biasanya sebelum dimasukkan ke dalam reservoir, pelarut fase gerak disaring dengan penyaring milipor dalam kondisi vakum. Instrumen HPLC yang kedua ada pompa. Pompa KCKT harus terbuat dari bahan yang inert terhadap fase gerak. Bahan pompa dapat terbuat dari gelas, baja, tahan karat, teflon, maupun batu nilam. Karena tekanan kolom terhadap aliran tinggi, maka pompa harus bekerja pada tekanan tinggi, seringkali lebih besar dari 1000 PSI. Beberapa persyaratan sistem pompa KCKT. Yang pertama, memberikan tekanan yang tinggi. Yang kedua, bebas dari pulsa. Yang ketiga, memberikan kecepatan aliran 0,1 sampai 10 ml per menit. Yang keempat, aliran terkontrol dengan reprodusibilitas kurang dari 0,5%. Yang kelima, tahan karat. Oleh karena itu, sel pompa terbuat dari bahan baja atau teflon. Dan yang terakhir atau yang keenam, dapat memberikan aliran sistem isoperatik maupun gradien. Yang ketiga, injektor. Injeksi sampel untuk dianalisis dengan metode KCKT merupakan tahap yang penting karena meskipun kolom telah memadai hasil kromatogram, yang ditampilkan tidak akan memadai kalau injeksi sampel tidak dilakukan dengan tepat. Terdapat 3 tipe dalam injektor yang bias digunakan dalam KCKT. Yang pertama, injektor septum. Yang kedua, penyuntikan aliran henti. Dan yang ketiga, katup, gitar, atau pipa dosis. Yang keempat, kolom. Pemisahan komponen-komponen sampel akan terjadi di dalam kolom. Pengepakan kolom tergantung pada model KCKT yang digunakan. Di antaranya ada LSC, LLC, IEC, dan EC. Kolom sendiri dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kolom analitik dan kolom preparatif. Yang kelima, detektor. Detektor pada HPLC dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu detektor universal yang mampu mendeteksi zat secara umum, tidak bersifat spesifik dan tidak bersifat selektif, seperti detektor indeks bias dan detektor spektrometri massa. Dan golongan detektor yang spesifik yang hanya akan mendeteksi analit secara spesifik dan selektif, seperti detektor UV phase, detektor fluoresensi, dan elektrokimia. Macam-macam detektor. Yang pertama, detektor UV phase. Yang kedua, detektor fluoresensi. Yang ketiga, detektor elektrokimia. Yang keempat, detektor indeks bias. Dan yang kelima, detektor spektrometri massa. Selanjutnya, manfaat HPLC atau aplikasi HPLC. HPLC sering digunakan untuk menetapkan kadar senyawa aktif pada obat, produk hasil samping proses sintesis, atau produk-produk degradasi dalam sediaan farmasi. Pada Farmakopeia edisi 4 tahun 1995, KCKT sudah digunakan dalam analisis kualitatif maupun kuantitatif dan uji kemurnian sejumlah 277 obat atau bahan obat. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.